Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar sahabat dai semuanya? Insyaallah tetap semangat, tetap sehat, dan tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini akan kembali berbagi ilmu bersama dengan Dai Polri Polres Kota Mobagu, ngobrol Kamtibmas, ngobrol perkara iman bareng Pak Dai. Insyaallah mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang masalah bab hak tetangga dan wasiat berbuat baik kepadanya. Insyaallah ini mulia sekali untuk berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kalian miliki. Quran surat An-Nisa ayat 36. Masya Allah, apalagi di tengah pandemi saat ini, mari kita sering berbagi dengan tetangga-tetangga kita yang sangat membutuhkan. Kata para ulama, lakukan kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mungkin kita hanya memberikan sebagian daripada kelebihan rezeki kita berupa beras ataupun berupa uang, yang insya Allah akan sangat membantu daripada kehidupan mereka. Kita sama-sama bisa keluar daripada masalah pandemi ini, dan kita bisa saling menguatkan. Bahkan dari Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhuma, mereka berkata Rasulullah SAW bersabda, Jibril terus-menerus berpesan kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira dia akan memberikan hak waris kepadanya. Muttafaqun alaihi. Masya Allah. Bahkan dari Abu Dzar, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak kuah, maka perbanyaklah airnya, lalu perhatikanlah tetangga-tetanggamu. Tetangga kita, kata para guru-guru kita, 40 ke kiri, 40 ke kanan, 40 ke depan, dan 40 ke belakang. Masya Allah, orang-orang tua kita dulu selalu mengajarkan kepada kita, ketika mereka memasak, walaupun hanya mungkin pisang goreng, tetapi ketika mereka memasaknya, mereka berbagi dengan 3 rumah ke kiri, 3 rumah ke kanan. Masya Allah, itulah adab-adab yang mulia yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu riwayat Muslim juga dari Abu Dzar, beliau berkata, sesungguhnya kekasihku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku, apabila kamu memasak lauk, maka perbanyaklah airnya, kemudian perhatikanlah keluarga dari tetangga-tetanggamu, lalu berilah mereka darinya dengan cara yang baik. Masya Allah. Ternyata kalau kita mungkin masak sesuatu, walaupun diperbanyak hanya kuahnya, berbagilah dengan tetangga kita. Tapi saat ini Masya Allah, banyak yang ketika bakar ikan bakar, cuma DP asap ke kiri, ke kanan. Bahkan orang lain yang merasakan nikmatnya masakan kita, namun mereka tidak mendapatkan apa-apa karena kita tidak pernah berbagi. Bahkan dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanyakan siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan kejahatannya. Muttafaqun alaihi. Masya Allah. Sahabat dai yang dirahmati Allah, kita ini tidak bisa hidup tanpa orang lain, karena kita lahir cuma ditolong orang lain, nama kita cuma diberi orang lain, pendidikan cuma diajari oleh orang lain, pangkat jabatan cuma didapat dari orang lain. Bahkan harta kita ketika kita mati akan jadi milik orang lain. Bahkan ketika kita mati harus diusung ke kuburan, memerlukan orang lain. Ternyata mulai dari hidup sampai dengan mati, kita sangat membutuhkan yang namanya orang lain. Maka jangan pernah pandang enteng ke orang lain. Bekerjalah dengan sepenuh hati, jangan setengah hati. Apalagi kurang hati, yang lebih parah kalau sakit hati, nanti mau cepat mati. Belajarlah kepada pohon yang berbuah lebat, yang ketika dilempar dengan batu, dia selalu membalasnya dengan buah. Masya Allah, teruslah berjalan tanpa harus berlari, karena hidup soal perjalanan, bukan pelarian. Ini yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.